Oke, selamat pagi kawan-kawan. Saya akan membahas PTC sebelum membahas PP. Mudah-mudahan PTC PAM gila dulu, baru nanti menyusul altcoin season. Itu baru benar siklus yang sudah seperti itu. Untuk bagi yang ingin masuk PTC, saya akan kasih info bahwa PTC akan PAM kembali. Ini prediksi pandangan saya berdasarkan TA-TA yang ada. Akan tetapi kalian tetap dior riset lagi, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, lebihnya tanggung jawab masing-masing ya. Kemudian mengenai clarity aset dan tentunya PP yang masih menjanjikan sekali. Dari top 1 sampai 100 hanya tersisa yang baru meme coin PP yang secara fundamentalnya terbagus dan peluang cuan puluhan kali lipat asal kita sabar ada di PP. Karena koin tidak semudah bertahan sampai 3 tahun lebih tuh meme coin do, sampai 3 tahun lebih dan punya holder yang meningkat terus, kapitalisasi yang masih bertahan di situ. Ini enggak semudah itu. PP mampu melewati di saat bearish. Ini tanda-tanda alam untuk kalian cuan di PP. Nggak usah muluk-muluk ya. Yang masuk sekarang 01, 02, 03, 04 TP bertahap ya. Langsung walaupun ngantuk, saya akan kasih info mengenai PTC dulu dan clarity aset. PTC sedang berdagang hanya sedikit di atas statistiknya. Jadi ada candle statistiknya itu kan kayak garis yang memanjang itu, dan bertahun-tahun bergerak di sini, dan ini masih di dalam rel statistik jalur yang benar. Harga spot berada di atas 65,4k ribu dolar. Lantai VS lantai P10 sebesar 64,2 ribu dolar ya, menyisakan celah hanya 1,8% saja. Posisi bearishnya kecil, terlihat terbatas. Untuk turun lagi itu terlihat terbatas, bisa untuk masuk BTC. Sementara potensi bullish tetap terbuka lebar untuk BTC. Jadi apalagi ketika undang-undang clarity aset saya bahas kemarin tanggal 20 itu hanya voting final. Kelihatannya votingnya menang, nanti akan saya bahas ya. Kemudian mengenai para penambang menguras 72% dari cadangan Bitcoin luar bursa OTC untuk bertahan dari tekanan makro ya. Ini berita BTC dulu. Bitcoin terus menekan likuiditas pendek setelah rebound dari level terendah awal Juli. Artinya memang market tuh di sini bukan pemain spot saja, ada yang pemain-pemain lep-lep itu tetap dilikuidasi, tetap dihantam, tetap dimakan sama bandar ya. Target penting berikutnya berada sekitar 68.000 dolar, tetapi penolakan di sana bisa mengirim BTC kembali ke arah 61 dolar atau bahkan 58.000 dolar jika penjualan mempercepat ekspektasi volatilitas kedua arah. Jadi semua masih tergantung undang-undang juga, nanti banyak hal. Pokoknya yang jelas BTC Ultimate Fear ya, end grid-nya itu kembali menyalakan sinyal yang sama yang mengawali setiap perubahan siklus yang besar. Jadi tanda-tandanya sih akan pump kembali. Semoga tahun ini bull besar bersama BTC. Ini yang menarik adalah BTC diperkirakan sebelum November 2026 akan tembus di 116.000 dolar. Ini prediksi ya, bisa pas bisa enggak ya. Tapi kalau BTC itu nggak ada salah, masuk BTC itu nggak ada salah.
Yang salah itu salah jual. Yang masuk di 500 juta kok rungkat kere karena jualnya di 400 juta ketika turun. Yang masuk di 500 juta kok bisa rugi. Sedangkan yang masuk di 1 miliar kok bisa cuan. Karena yang masuk 1 miliar jualnya di 2 miliar. Yang penting jangan sampai salah jual. Bitcoin akan masuk ke 16.000 dolar November, sebelum November 2026. Sinyal ini mengatakan iya. Langsung saya bahas kembali. Bitcoin sedang menunjukkan sinyal yang belum kita lihat sejak November 2022. Divergensi bullish mingguan yang kuat sedang terbentuk pada BTC. Kali terakhir stop ini muncul, BTC melonjak lebih dari 100%. Ya, jadi Bitcoin akan masuk ke 116.000 dolar sebelum November. Sinyal ini mengatakan iya. Sinyal TA ya. Bitcoin sedang menunjukkan sinyal yang belum kita lihat sejak November tahun 2022. Divergensi bullish mingguan yang kuat sedang terbentuk pada BTC. Kali terakhir stop ini muncul, BTC melonjak lebih dari 100%. Ketika TA-nya ini seperti yang saya sampaikan ini, itu yang sudah terjadi itu naiknya lebih dari 100%. Gerakan ini terjadi dalam sekitar 150 hari. Jika sejarah berulang, Bitcoin bisa menuju 116.000 sebelum November 2026. Mudah-mudahan terjadi. Kemudian mengenai Clarity Asset, kita akan bahas. RUU Clarity mungkin akan kembali ke jalur yang benar, yang sempat menjadi perdebatan sengit berbulan-bulan, selalu diulur-ulur pakai dengan voting segala. Ini sudah jelas berdasarkan laporan dari Presiden Donald Trump, telah menyetujui paket ketentuan etis untuk RUU Clarity, salah satu permintaan utama dari anggota Kongres Partai Demokrat. Deal. Sebetulnya RUU itu akan disahkan dari tahun 2025 kemarin, dan sudah tinggal ditandatanganin saja sama Donald Trump, dan berkasnya sudah sampai di meja beliau. Akan tetapi banyak celah-celah hukum ataupun menguntungkan dari sisi pihak saja, apakah dari investor dirugikan, apa hanya dari well besar yang diuntungkan saja, maka apa dari perbankan ataupun dan sebagainya, beliau saya nggak mendalami sedetail itu. Yang penting Trump mengatakan bahwa banyak sekali yang belum beres ketentuan undang-undang atau pasal-pasal di butir-butirnya tersebut. Maka Donald Trump membatalkan, menunda. Harus jelas, harus benar Clarity Asset itu ke jalur yang benar. RUU Clarity Asset mungkin akan kembali ke jalur yang benar berdasarkan laporan Presiden Donald Trump telah menyetujui paket ketentuan etis untuk RUU Clarity Asset, salah satu permintaan utama dari anggota Kongres Partai Demokrat. Artinya Trump sudah ACC dan menyetujui apa yang terkandung di dalam isi undang-undang Clarity Asset. Jadi kemajuan yang sangat bagus. Mungkin teks terakhir belum dirilis, langkah ini bisa menghilangkan penghalang besar bagi kemajuan RUU tersebut di Senat. Anggota Kongres berusaha menggenjot RUU ini sebelum masa reses Agustus. Jadi akan digenjot sebelum Agustus itu udah beres ya. Meskipun teks akhir belum dirilis, langkah ini bisa menghilangkan penghalang. Sudah nggak ada penghalang lagi, kayaknya udah bagus lah ya. Bagi kemajuan RUU tersebut di Senat, anggota Kongres berusaha menggenjot RUU ini sebelum masa reses Agustus. Ini kan masih tanggal 21, berarti sebelum Agustus itu harus sudah clear. Jika disahkan RUU Clarity Asset sebelum Agustus menjadi salah satu dari hukum struktur pasar terpenting di AS,
PTC memberikan aturan regulasi yang lebih jelas bagi industri. Jadi clear ya. Yang kemarin menghambat nggak di ACC ataupun di ketok palu sama Trump untuk dijalankan karena banyak sekali mungkin pasal-pasal yang kurang pas yang bisa masuk indikasi celah-celah hukum yang tidak beres. Dan sekarang dengan perubahan ini Trump sudah menyetujuinya, berarti tinggal digarap saja. Mungkin sebelum Agustus, sebelum masa reses anggota Senat AS, anggota DPR mudah-mudahan akan beres. Agustus sudah terjadi bull kalau lihat TA-nya. Dan kemarin di 2024 pasca halving tanda alam PTC pertama dietapkan sama BlackRock dan semua lari ke PTC dan terjadi bull. Dan ini terjadi lagi, tanda-tanda alam yang sudah diberikan kepada kita untuk Clarity Asset deal, maka juga akan ngebom lagi BTC yang diperkirakan sampai 16.000K. Silakan yang mau masuk BTC, tapi ini hanya prediksi, semua risiko ditanggung masing-masing. Asalkan uang dingin untuk BTC untuk masuk di harga berapapun, saya rasa tidak soal untuk jikalau untuk masa panjang ya. Kita akan lanjut mengenai PP. PP sudah masuk di 0,052 0,005 ataupun 0,04 sekian di tahun 2024. Dan di bulan-bulan yang sama saat ini itu mirip kondisi kayak gini, nggak ada harapan, dicibir. Kalau dulu wajar lah karena masih belum tenar seperti kayak sekarang. Kalau sekarang sudah tenar, mampu menggeser bahkan jutaan meme coin lain pada scam, masih tenggereng di top CMC papan atas dengan 0,052 dengan holder yang meningkat terus serta bertahan di ranking 49 dan masuk ke ranking 49. Saya rasa ini juga salah satu tanda-tanda alam yang jelas untuk diberikan sama kita untuk masuk di PP untuk meme coin. Tetap Dior ya. Udah saya yakin sekali dengan PP ini, dan sebetulnya saya bahas dari tahun 2023 itu pemenang terbesar ada di PP. XRP kita hitung dari 5.000 menjadi 50.000, 10 kali lipat. Kemudian ada juga SOL, ada juga BNB yang naik juga tinggi lebih dari 5 kali lipat. BTC dari 16.000 ataupun 250 juta menjadi 2 miliar, itu naik 8 kali lipat. Untuk PP 130 top CMC dan 3,5 triliun MC-nya naik sampai ranking 17 top CMC dengan kapitalisasi 160 triliun lebih pada tahun 2024 di bulan 11, itu lebih dari 45 kali lipat. Pemenangnya di PP. Modal kecil kayak Mas Bro bisa mendapatkan mobil harga di atas ratusan juta. Ini bukan ibul ataupun omong kosong. Dari Jakarta ada tempatnya, saya tahu di mana dia berada karena saya pernah di sana juga. Karena dia kerja juga di perusahaan yang saya kenal, yang punyanya juga saya kenal. Dia dapat orang tetangga saya punya perusahaan di sana. Itu dapat miliaran ketika mau lebaran kemarin, cerita beli mobil X7. Yang beli rumah dari Lampung, yang beli mobil, yang cuan 600-an juta banyak. Yang beli kontrakan katanya kesel, mbak kontrakan aja nggak bisa-bisa, ketika dapat dari PP kontrakan dibeli, itu pun ada. Jadi kalau yang sangkut di PP artinya orang-orang masuk di pucuk telat ngikuti saya, yo wajar-wajar saja. Sekarang ada nggak yang sangkut sampai 90% di PP? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Kemudian bisa di CA dari sekarang, masuk sekarang, kalau 0,2,5 rupiah saja sudah naik 200%. Itu mutlak harus dilakukan kalau kalian ingin terjun di dalam dunia kripto secara total. Saat harga di atas masuk, salah masuk, harga di bawah tembak lagi,
lebih besar setengah HTH, uang kalian akan kembali. Itu mutlak dilakukan. Itu basic kripto. Money manajemennya seperti itu. Cuan dan tidaknya tergantung pelajaran kalian bisa memahami apa yang kalian investasikan, ini kripto ataupun nanam jagung. Nanam jagung pun adik saya tanahnya luas begitu, kemarin pulang cuma bawa 2 karung saja. Pasar ke Pekalongan. Kemana? Jagungnya dimakan tikus. Kalau PP nggak dimakan tikus, sangkut saja, tapi nanti suatu saat kembali lagi. Bukankah dalam dunia kripto yang naik jutaan persen hanya ada di meme coin, Shiba dan Doge? Shiba dan Doge terlalu tinggi ATH-nya, dan yang sangkut termasuk well besar di situ. Sangkutannya lebih banyak, lebih ngeri dibanding dengan PP yang mana cuma 0,4 ATH-nya cuma butuh 4 kali lipat saja. Sedangkan BTC aja bisa naik sampai 8 kali lipat. Masa PP nggak bisa naik puluhan kali lipat? Ya, tunggu saja. Dan siklus bull market 4 tahun sekali masih berjalan. Terbantahkan semua yang mengatakan siklusnya udah bubar, siklusnya nggak berjalan, terbantahkan semua. Bukankah halving BTC tahun 2021 bull besar halving BTC di tahun 2020 bull besar, setelah itu 1 tahun di 2021. Bukankah halving BTC di tahun 2024 pump besar BTC di tahun 2025 2,1 miliar? Ya toh, itu masih berjalan dalam siklusnya. Kenapa altcoin season kemarin prematur, duitnya masuk ke BlackRock semua, ETF BTC. BTCD sekarang umpamanya mendekati 60%, artinya di dalam MC kripto, kapitalisasi kripto secara keseluruhan 60% masuk di hanya satu koin BTC. Maka BTC portonya harus 80% dibandingkan altcoin. Sedangkan 40% MC-nya di altcoin dibagi ribuan altcoin. Jelas ya, paham detail kayak gini, yang sawer nggak ada. Apa pada sangkut, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sawer ke saya. Ya, jelas paham untuk mengenai PP. Sekarang market cap-nya BTCD sudah 59,53. Masih tunggu sampai di bawah 50%. Saya rasa untuk tahun ini adalah tahun yang berkepanjangan, siklus yang berkepanjangan. Bisa harusnya tahun 2026 bear, tapi ini enggak, ya itu udah harga bear ini. Dan tahun 2027 melanjutkan lagi sampai menjelang halving 2028 dan 2029 bull besar-besaran. Ya, saya rasa terjadi. Dan perlu kalian pahami, ETF banyak sekali. Ada ETF Solana, ETF ETH, Habar, XRP, tapi itu nggak berdampak banget karena uang sudah masuk ke ETF-nya BTC. Ngerti ya? Jikalau Canary Capital mengetf-kan Habar, sudah di-ETF-kan tapi tidak ada gebrakan karena salah satunya koin masih sentral. Jikalau yang di ETF-kan PP lagi di ETF-kan ditinjau dan kemudian di-upload PP-nya, saya rasa akan terjadi ledakan seperti BTC karena desentral tanpa ada bayang-bayang pihak ketiga yang masih mengendalikan, masih mengontrol, yaitu debt-nya. Jadi saya rasa akan jadi besar PP ke depan, bukan datang dan pergi sesaat. Ini sejarah baru. Dan dalam dunia kripto harus belajar sampai satu siklus supaya kita mengalami bear market, bull market, winter, sideways, dan kemarin pelajaran yang berharga tahun 2024 halving BTC bersamaan dengan ETF. Ternyata uang nendang ke BTC semua, padahal kita sudah diingatkan sama alam bahwa sebelum ada halving BTC, sebelum ada ETF pun sebetulnya porto yang benar 80% masuk BTC, altcoin 15%, meme coin 5%. Maka kemarin dengan ada gangguan prematur di altcoin season, kalian masih tetap cuan karena 80% magang BTC. Ya, mungkin itu pagi ini yang saya sampaikan untuk kalian. Sudah panjang lebar, mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu bagi para pemula. Dan harus bersabar dalam bermain kripto. Apapun dalam belajar tidak ada yang singkat. Seperti saja dalam membangun rumah tangga pun bertahun-tahun dengan penuh perjuangan, darah,
ya perjuangan air mata itu pun bisa kandas di tengah jalan. Oke ya, itu suatu pelajaran yang harus kita sikapi baik di dalam kripto ataupun di bisnis apapun. Saya rasa ujian, hambatan, kerugian selalu ada. Tidak ada yang mulus seperti paha ayam. Kalau parahnya nanti ada yang komplain ya. Mungkin itu tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli menjaga semua tanggung jawab masing-masing. Saya masih menjagokan PP. Kalian beli koin yang bagus-bagus, PP, Cardano, Polkadot yang lagi di pump, kalian cek di top CMC papan atas yang masih murah-murah. Di situ ada ya banyaklah, kalian bisa pilih-pilih ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just